teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Ayo kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Teman-teman sudah siap kan? Teman-teman harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi ya. Jangan sambil makan, main, dan ngobrol saat ibadah. Kita harus tertib ya teman-teman. Duduk yang rapi, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Nah, adik-adik, sudah dengar kan pesan dari teman kita sebelum mulai ibadah online ini? Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus itu hadir bersama kita dimanapun dan kapanpun loh. Jadi, walaupun kita ibadah online, kita harus tetap sungguh-sungguh, bersukacita, dan antusias ya adik-adik. Karena hadirat Tuhan ada meskipun kita di rumah. Siapkan hati kita untuk ikut ibadah dari awal sampai akhir ya adik-adik. Karena setiap hati kita Tuhan lihat dan perhitungkan. Papa dan Mama juga harap mendampingi adik-adik selalu ya. Halo teman-teman, kembali lagi di ibadah sekolah minggu GBI Gradwisata. Nah, sebelum memulai ibadah hari ini, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati Tuhan, agar kami dapat fokus dan sungguh-sungguh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Teman-teman masih semangat nggak? Wah, masih. Nah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Musik! Hatinya masih mendidih nggak buat Tuhan? Maka dari itu yuk kita mainkan lagu Mendidih di Hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah sesaku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, yuk! Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah sesaku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Teman-teman, siapa yang bilang sama Tuhan Yesus? Yuk kita berikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa ya. Saat ini jumpa lagi dengan Cici Evi. Wah, udah lama ya kita nggak jumpa adik-adik. Meskipun secara online, tapi kakak berdoa kita semua tetap antusias ya di dalam Tuhan. Adik-adik udah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini? Ayo adik-adik bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulis ya. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan Yesus berikan hingga hari ini. Dan hari ini kami boleh ikut sekolah minggu online lagi. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 4 ayat 23 sampai 25 dan juga dari Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Cerita minggu ini adalah Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Pertama-tama kakak bacakan ya buat adik-adik dari Matius 4 ayat 23 sampai 25. Judulnya tentang Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Ayat ke-23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat ke-25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Wah, keren sekali ya adik-adik. Ayo kita review sama-sama ayat firman Tuhan yang tadi kita udah baca. Jadi pada waktu itu setelah Tuhan Yesus berpuasa dan menang saat dicobai iblis di padang gurun, Tuhan Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Tuhan Yesus melayani orang-orang yang sakit dan kesusahan sambil memberitakan Injil di sana. Pada saat itu Tuhan Yesus berkeliling ke seluruh Galilea sehingga kabar tentang Tuhan Yesus tersebar sampai kemana-mana. Banyak orang datang untuk bertemu Tuhan Yesus. Mereka yang buruk keadaannya, yang menderita karena berbagai penyakit, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, semuanya datang mencari Tuhan Yesus. Mereka semua disembuhkan loh oleh Tuhan Yesus. Wow, dahsyat sekali ya Tuhan Yesus. Dikatakan pula nih di ayat yang ke-25 bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dari berbagai kota ataupun daerah. Artinya pada waktu itu yang mendengarkan Tuhan Yesus ramai sekali ya adik-adik, yaitu sejumlah besar orang termasuk juga murid-muridnya. Adik-adik, kehadiran Tuhan Yesus pada saat itu memberikan dampak yang luar biasa bagi semua orang di Galilea. Banyak orang di Galilea yang sakit jadi sembuh, yang kerasukan setan Tuhan bebaskan, yang tidak kenal firman Tuhan Yesus ajarkan. Kehadiran Tuhan Yesus mengubah kehidupan banyak orang di Galilea ya. Betapa dahsyatnya kuasa yang ada pada Tuhan Yesus ya adik-adik. Melalui kisah ini kita sama-sama tahu ya kalau Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Kehadirannya itu sanggup mengajar, menuntun manusia kepada keselamatan, dan juga memberikan kesembuhan. Adik-adik, kakak mau kasih kabar gembira juga buat adik-adik.
Meskipun Tuhan Yesus saat ini nggak bisa kita temui secara fisik, namun Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus buat setiap kita. Jadi adik-adik juga bisa secara langsung merasakan kehadiran Tuhan Yesus dengan cara berdoa, bernyanyi, dan juga membaca Alkitab. Adik-adik bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup adik-adik. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan Yesus yang tinggal di hati dan hidup kita loh adik-adik. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menuntun kita, mengajar kita, juga sanggup menyembuhkan segala penyakit adik-adik. Ayo adik-adik, kita sama-sama minta tuntunan Roh Kudus untuk kita mengerti dan siap menghadapi kehidupan sehari-hari, baik di saat sedih, senang, susah, maupun sakit. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat dekat loh sama orang yang merindukannya. Adik-adik juga bisa cerita dalam doa. Adik-adik bisa ceritakan setiap keluh kesah atau apa yang adik-adik rasakan. Tuhan Yesus itu mendengar loh adik-adik. Kakak juga mau ajak nih buat adik-adik yang saat ini sedang punya teman atau keluarga adik-adik yang sedang sakit. Ayo kita doakan supaya Tuhan Yesus beri kesembuhan sama seperti Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang di Galilea. Sebab Tuhan Yesus yang diceritakan di Alkitab tadi adalah Tuhan yang sama dari dahulu sebelum dunia dibentuk bahkan sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Matius 28 ayat 20. Sama-sama kita baca yuk adik-adik. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, dari ayat hafalan ini juga kita diingatkan kalau Tuhan Yesus mau kalau kita juga memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang lain. Dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Adik-adik, cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di cerita firman Tuhan selanjutnya adik-adik. Nah, sekarang kita tutup dalam doa ya. Gimana ibadah sekolah minggu hari ini? Seru kan? Jadi untuk minggu depan, teman-teman harus tetap ikuti ibadah sekolah minggu online melalui YouTube channel GB Grand Wisata ya. Oh iya, aku mau menyambut teman-teman yang baru bergabung di ibadah sekolah minggu GB Grand Wisata hari ini. Kami dan Tuhan Yesus mengasihimu. Semoga kita sama-sama dapat bertumbuh dan semakin mengenal Yesus ya. Teman-teman jangan lupa untuk mengikuti Instagram sundayschool.gw untuk mengetahui informasi terkait dengan ibadah sekolah minggu online GB Grand Wisata ya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita berpisah, kita rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, selalu menyertai kita mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.